Para ulama mengajarkan kepada kita agar tidak menjadi Ramadhaniyin yang taatnya hanya pada bulan Ramadan saja. Tetapi harapan terbesar dari semua itu adalah agar kita menjadi Rabbaniyin yang taatnya dalam setiap keadaan, baik dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Jami Al-Ikhlas Panorama Serpong yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara tujuan pokok disyariatkannya ibadah puasa adalah agar menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Sebagaimana perintah puasa itu sendiri yang direkam dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Tattaqun di sini menggunakan kata kerja yang sedang dilakukan dan akan dilakukan. Dalam bahasa Arab disebut dengan fi'lul mudhari', memiliki faidah istimrar, selalu dan terus-menerus. Artinya tujuan pokok ini tidak hanya ada pada bulan Ramadan, tetapi diharapkan di luar bulan Ramadan pun tetap ada tujuan itu. Artinya tidak hanya bertakwa pada bulan Ramadan ketika sedang berpuasa, tetapi di luar bulan Ramadan pun tujuan pokok disyariatkannya ibadah puasa ini tetap ada. Karena itu bulan ini harus kita jadikan sebagai bulan pembiasaan, tarbiyah, pendidikan, baik pendidikan lahir maupun batin. Para ulama mengajarkan kepada kita agar tidak menjadi Ramadhaniyin yang taatnya hanya pada bulan Ramadan saja. Tetapi harapan terbesar dari semua itu adalah agar kita menjadi Rabbaniyin yang taatnya dalam setiap keadaan, baik dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Apabila kita melihat beberapa tipologi ciri orang-orang yang bertakwa di dalam Al-Quran, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Pertama, hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang yang selalu dan terus-menerus beriman kepada Allah, kepada malaikat, dan kepada yang gaib. Wa yuqimunas shalah, kemudian selalu dan terus-menerus mendirikan salat. Tidak sekedar mendirikan tetapi menegakkan salat. Nilai-nilai salat ada di masjid, ada di luar masjid, di kantor, di pasar, dalam pergaulan, dalam perkataan, dan lain sebagainya. Wa mimma razaqnahum yunfikun, selalu dan terus-menerus menggunakan fi'il mudhari juga, menginfakkan sebagian harta yang dimilikinya. Apalagi pada bulan Ramadan ini dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Dermawannya lebih cepat daripada angin yang berhembus. Sebagai bentuk syukur beliau terhadap Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika beliau menyetorkan hafalannya kepada malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian ayat
selanjutnya walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Selalu dan terus-menerus beriman kepada Al-Qur'an. Tentu tidak sekedar beriman tetapi berupaya menjalankan apa-apa yang ada atau yang datang dari Al-Qur'an dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Al-Qur'an. Kemudian juga selalu dan terus-menerus percaya terhadap kitab-kitab yang turun sebelum Al-Qur'an. Wabil akhirati hum yuqinun. Ciri takwa, ciri orang yang bertakwa selanjutnya adalah terhadap kehidupan akhirat itu terus meyakini. Ada orang, sebagian orang meyakini setelah mati ya sudah mati saja. Tetapi orang yang bertakwa tidak. Setelah kehidupan ini ada kehidupan yang lebih abadi. Maka orang yang cerdas, kata Rasulullah, adalah orang yang mempersiapkan amal untuk kehidupan setelah kematiannya, kehidupan abadinya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Ini ciri orang yang bertakwa, mendahulukan akhirat. Artinya menjadikan dunia untuk kehidupan abadinya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu wa'iddat lil muttaqin. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang yang selalu dan terus-menerus, menggunakan fi'il mudhari lagi, selalu dan terus-menerus menginfakkan hartanya baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Ini ciri orang yang bertakwa dalam ayat ini. Wal kadhiminal ghaid, kemudian mampu menahan amarahnya. Orang yang kuat bukan orang yang pintar bergulat, tetapi ketika dia mendapatkan keburukan dia mampu bersabar. Wal kadhiminal ghaid, tidak mudah marah. La taghdab walakal jannah, janganlah engkau marah maka engkau akan mendapatkan surga. Kemudian wal afina 'anil nas, hatinya legowo, tidak mudah dendam, memaafkan kesalahan orang lain. Ini ciri orang yang bertakwa. Ayat selanjutnya dalam ayat ini, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallahu wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yaitu orang yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertakwa bukan maksum dari kesalahan, bukan terbebas dari dosa, maksiat, tetapi ketika melakukan kesalahan, dosa, ia bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya dan kita mendapatkan piala besar dari tujuan pokok disyariatkannya puasa, yaitu piala takwa, yang kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada bekal terbaik kecuali bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.